Halo guys, kembali lagi bersama Bangku Sinema. Video kali ini, gue mau menceritakan sebuah film tentang serangan bom Al-Qaeda di komplek perumahan warga Amerika yang bernama Al-Rahmah, yang berlokasi di Riyadh, Arab Saudi. Serangan bom ini adalah bentuk perseteruan antara ekstremis Wahabi dengan pemerintah Arab Saudi yang pro dengan Amerika. Kejadian ini peristiwa nyata ya guys. Oke deh, biar nggak lama-lama, langsung aja gue bahas filmnya. Begini alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan saat sekelompok warga Amerika yang sedang bermain softball di komplek Ar-Rahmah, komplek karyawan perusahaan minyak yang khusus ditinggali oleh orang-orang berpaspor Amerika yang tinggal di Arab Saudi. Komplek perumahan ini dijaga sangat ketat oleh polisi lokal. Di saat waktu yang bersamaan, terlihat ada beberapa orang yang sedang memantau komplek tersebut dengan teropongnya. Mereka mengamati satu persatu bagian dari tempat tersebut. Terlihat saat itu ada dua orang polisi yang sedang berjalan mendekati dua orang petugas yang sedang berada di mobil. Setelah berhasil membunuhnya, dua orang polisi gadungan itu langsung mengambil mobil tersebut dan menembaki semua warga yang ada di komplek itu. Mobil yang dibawa oleh pelaku akhirnya berhasil ditabrak oleh mobil polisi lainnya. Seorang polisi kemudian mendekati para warga yang sedang berlari ketakutan. Ternyata dia terindikasi sebagai polisi gadungan juga yang hendak meledakkan dirinya. Seorang staf FBI yang bernama Friend yang sedang bertugas di sana kemudian menelpon rekannya yang bernama Flurry. Dia mengabarkan kalau ada ledakan bom di komplek Al-Rahmah. Dia meminta kepada rekannya untuk segera datang ke Arab Saudi. Tak selang berapa lama, terjadi lagi ledakan kedua. Ledakan kedua ini benar-benar bom berdaya ledak tinggi. Total yang tewas diperkirakan mencapai 100 orang. Di lokasi lain, di gedung keamanan umum, seorang anggota polisi yang bernama Sersan Haitam dipukuli oleh anggota militer dari Garda Nasional Arab Saudi. Haitam dituduh dan dipaksa mengaku oleh Jenderal Abdul Malik bahwa dia adalah salah satu pelaku yang terlibat dalam peledakan ini. Alasannya karena dia tinggal dan besar di kawasan Suwaidi. Suwaidi adalah sebuah kawasan yang banyak ditinggali oleh kaum ekstremis Arab Saudi yang anti dengan Amerika. Tapi beruntung Haitam dibela oleh atasannya yang bernama Faris Al-Ghazi, jadi Haitam saat itu tidak lanjut untuk dipukuli. Saat agen Flori mengadakan rapat dengan beberapa anggota Jaksa Agung dan anggota Deplu, dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin agar bisa diterjunkan ke lokasi kejadian. Karena Arab Saudi sendiri secara resmi belum mengajukan permintaan bantuan kepada FBI. Fleury kemudian memutar otak agar dia bisa masuk ke Arab Saudi dan bisa ikut dalam penyelidikan di sana. Strateginya adalah dia menggunakan tangan wartawan Washington Post untuk bisa bertemu dengan duta besar Arab Saudi yang bernama Tamer. Isu yang dia mainkan adalah dengan cara menakut-nakuti keluarga kerajaan kalau bisnis gelapnya yang berada di Amerika adalah ilegal dan asetnya bisa diancam untuk disita. Fleury dan ketiga rekannya akhirnya berhasil mendapatkan izin dari Tamer untuk bisa mendarat di Bandara Sultan Pangeran. Setibanya di sana, dia bertemu dengan kolonel polisi yang bernama Faris Al-Ghazi. Faris diperintahkan oleh pangeran untuk mengurusi Fleury dan rekannya selama berada di sana. Saat mereka berada di perjalanan dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ada sesuatu yang mencurigakan. Ternyata cuma penampakan onta gurun yang lagi dibawa oleh pick-up. Esok harinya, Fleury dan rekannya diajak oleh Faris ke lokasi tempat kejadian ledakan bom di Al-Rahmah. Atas perintah Pangeran Arab, mereka berempat hanya diperbolehkan melihat TKP tanpa boleh ikut dalam investigasi.
Tell us we can walk through. I know what kind of game you playing. I'm not that guy. It is safe. That's it. Any question? Terjadi keributan antara Fleury dan Faris. Mereka merasa kecewa karena tidak diperbolehkan ikut dalam investigasi. Tapi saat mereka sedang berdebat, Fleury menanyakan apakah ada saksi di sekitar lokasi tersebut yang sudah diperiksa. Lantas Faris mengatakan belum ada. Jadi mereka bersepakat untuk menemui saksi di lokasi tersebut. Mereka lalu mendatangi salah satu saksi yang bernama Jackson, yang anaknya tewas setelah terkena tembakan. Hold on. I asked my boys about the other night. Dia marah-marah kepada Faris, marah karena teroris yang menembak anaknya memakai baju polisi yang sama dengan dia. Faris dan Fleury kemudian lanjut berjalan lagi menuju tempat dua pelaku teroris yang tewas saat ditembak. Penembaknya adalah Sersan Haitam, salah satu anak buah dari Faris. Fleury kemudian menunjuk sebuah gedung tinggi di luar area komplek. Dia mencurigai video peledakan yang beredar di internet direkam dari lokasi itu. Dia lalu meminta izin kepada Faris untuk bisa mengakses memasuki gedung tersebut. Singkat cerita, setelah mereka mendapatkan akses ke gedung itu, mereka semua bergegas menuju ke lokasi dengan membawa anggota polisi bersenjata lengkap. Saat mereka berada di sana, tiba-tiba datang anggota grup dari Garda Nasional yang melarang mereka mengajak tim FBI ke lokasi itu, yang akhirnya terjadi keributan kecil antara mereka dengan Faris. Keributan akhirnya bisa mereda setelah Abdul Malik datang dan mengizinkan mereka berada di situ selama 5 menit. Saat mereka berada di atas gedung, mereka mencocokkan video yang beredar di internet dengan titik lokasi tempat di mana mereka berdiri. Ternyata semuanya cocok. Pelaku memantau dan memvideokan ledakan tersebut dari titik itu. Faris mengatakan bahwa pelakunya dipastikan orang Saudi, karena tidak mungkin bagi orang luar Saudi bisa masuk dan merekam di tempat itu. Fleury lantas meminta izin untuk membantu Faris dalam penyelidikan ini, dan memberikan kepada dia sebuah detonator bom yang ditemukan saat di lokasi kejadian. Di tempat kejadian perkara, Faris dan Fleury membawa foto pelaku yang tewas kepada para saksi mata di lokasi. Salah satu saksi mata itu mengatakan dia pernah melihat salah satu dari mereka menyamar sebagai tukang kebun beberapa hari sebelum terjadinya ledakan. Faris lantas mengajak Fleury menuju lokasi tempat di mana mereka bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Tempat yang dituju adalah sebuah warnet yang dimiliki oleh salah seorang pria tua, mantan anggota Al-Qaeda yang sudah bertobat. Pria ini bernama Izz al-Din. Azzuddin. Ya, alif marhaba. Faris kemudian memberikan pria ini sebuah detonator bom yang ditemukan di lokasi kejadian. Pria ini mengatakan kalau perancang ledakan ini umurnya kurang lebih sama dengan dia. Orang yang dengan mudah membunuh wanita dan anak-anak, lalu pulang dengan tidur lelap, adalah orang yang sulit untuk ditangkap. Detonator bom buatan Amerika ini mudah sekali didapatkan oleh Abu Hamzah, orang yang diduga sebagai perancang pengeboman ini. Faris kemudian mendapatkan informasi dari rekannya melalui telepon, bahwa pelaku mencuri ambulan dari rumah sakit Fat 3 hari sebelum pengeboman. Salah satu pelaku yang mengatur jadwal pencurian tersebut bernama Mu'ad Abdullah, saudara dari Fat Abdullah yang berhasil ditembak mati oleh Sersan Haitam. Polisi Saudi langsung melakukan penyergapan di rumahnya Mu'ad. Setelah penyergapan itu, mereka semua berhasil dibunuh. Sayangnya tidak ada jasad Abu Hamzah di tempat itu. Salah satu ciri petunjuk yang bisa dikenal dari Abu Hamzah adalah 2 jarinya yang sudah terputus. Saat Faris dan anggota polisi lainnya sedang berada di perjalanan, Fleury merasakan ada sedikit kejanggalan. Dia melihat seorang pria di atas jembatan yang sedang melambai ke sebuah sedan di sisi jalan yang berbeda, dan mobil anggota polisi lain di belakang yang melambat menjauhi mereka. Mobil yang mereka tumpangi terkena hempasan bom dan terbalik di jalan raya.
Saat mereka berupaya untuk keluar dari mobil tersebut, anggota polisi Saudi gadungan langsung mendekati mereka dan menculik rekannya yang bernama Levitt. Anggota dari jaringan Al-Qaeda lain sempat tertembak oleh Fleury dan langsung melarikan diri. Faris bersama anggota FBI lain lalu mengejar mobil yang menculik Levitt. Mobil tersebut bergerak menuju sebuah pemukiman yang bernama Suwaidi, lokasi di mana pemukiman tersebut banyak ditinggali oleh kaum ekstremis Al-Qaeda. Para pelaku kemudian membawa masuk Levitt ke sebuah apartemen untuk selanjutnya disekap di sana. Saat Faris dan rekannya tiba di tempat itu, tiba-tiba mereka diserang oleh RPG. Di luar gedung, Faris dan tim FBI terus adu tembak dengan teroris Al-Qaeda. Anggota Al-Qaeda di tempat itu benar-benar banyak, udah kayak jamur di musim hujan. Satu persatu anggota Al-Qaeda dilumpuhkan oleh mereka. Mereka lantas naik ke atas gedung melalui petunjuk darah yang tercecer. Lalu mereka mulai menembaki para teroris tersebut satu persatu. Di tempat yang berbeda, Janet berjuang sendirian mencari lokasi tempat Levitt ditahan. Satu persatu ruangan yang dia lewati, dia buka. Dan akhirnya dia menemukan Levitt yang lagi mau direkam untuk dibunuh. Penyandera terakhir akhirnya berhasil dibunuh oleh Janet. Polisi tambahan akhirnya datang ke lokasi penembakan. Faris dan rekannya lantas melanjutkan menelusuri setiap ruangan di lokasi tersebut. Tiba-tiba Janet mendengar tangisan anak kecil di sebuah ruangan dan berusaha untuk memasukinya. Di dalam tempat itu terlihat ada beberapa wanita dan anak-anak, serta orang tua yang sudah sepuh. Janet berusaha menghibur anak kecil itu dengan memberikan permen. Dan anak kecil itu membalasnya dengan memberikan Janet sebuah gundu. Gundu yang sebelumnya dia lihat saat melakukan otopsi di tubuh korban yang tewas. Faris kemudian mendekati pria tua yang sedang rebahan tersebut dan berpura-pura untuk menolongnya agar dia bisa melihat jari si pria itu. Dan ternyata benar, orang ini adalah Abu Hamzah. Faris tertembak dari belakang, sedangkan Abu Hamzah dan cucu laki-lakinya juga ikut tewas tertembak oleh sersan Haitham dan Fleury. Faris akhirnya tewas di pangkuan Fleury. Dia adalah petugas luar biasa yang membantu menghentikan perbuatan keji Abu Hamzah. Setelah kepergian Faris, Fleury kemudian mendatangi kediaman keluarga Faris dan menemui anak laki-lakinya. Dia mengatakan kepada anak itu kalau ayahnya adalah seorang yang pemberani. Saat Fleury mau meninggalkan Arab Saudi, Haitham kemudian memberikan tasbih kepada dia sebagai obat pengusir rasa cemas. Oke deh guys, segitu dulu aja pembahasan gua mengenai film ini. Jaga kesehatan, see you next time, bye-bye.